Selamat berjumpa kembali rekan mahasiswa. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai dokumen analisis kebijakan. Nah, itu tema yang akan kita bicarakan pada hari ini. Dan subtema yang akan kita bahas adalah policy memo dan policy poster. Policy memo, kita sudah tahu apa itu policy, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak tentang perintah organisasi, baik itu di organisasi dan sebagainya. Nah, sedangkan memo adalah cara untuk mendokumentasikan pengalaman dan menciptakan laporan di atas kertas. Nah, itulah yang dimaksud dengan policy memo. Sedangkan policy poster, policy kita sudah tahu, sedangkan poster yaitu melalui poster seorang dapat menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan orang tersebut. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan sore ini. Policy memo dibuat untuk membuat rekomendasi kebijakan bersifat sangat segera dari klien, biasanya eksekutif pemerintah seperti presiden dan menteri. Itulah salah satunya daripada policy memo. Policy memo adalah rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas. Policy memo bersifat praktis dan biasanya terdapat kombinasi pilihan kebijakan. Memo kebijakan adalah dokumen yang memberikan analisis dan atau rekomendasi untuk audiens tertentu mengenai situasi atau masalah tertentu. Memo kebijakan yang ditulis dengan baik mencerminkan perhatian pada tujuan, terorganisir dengan baik, dan memiliki gaya yang jelas dan ringkas. Karakteristik policy memo. Di sini ada beberapa karakteristiknya, yaitu maksimum 2 halaman, bahasa harus jelas, jarang memuat hasil penelitian primer, audien adalah pembuat kebijakan, fokus audien driven, pesan kebijakan untuk stakeholder kunci dalam pembuatan kebijakan seperti bupati, kepala dinas, dan lain-lain. Konteks isu itu advokasi dan lobby. Nah, sekarang kita bicara struktur. Struktur policy memo, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini maksimum ada 10 baris. Isi kebijakan yang diangkat maksimum juga 10 baris. Alternatif kebijakan dapat mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, status quo, perubahan kecil, dan perubahan mendasar. Salah satu ciri khas dari memo kebijakan adalah bahwa ringkasan dari kesimpulan dan rekomendasi dokumen ditempatkan tepat di awal memo. Ingatlah bahwa tujuan dokumen umumnya untuk memberikan nasihat kepada audien tentang keputusan, proyek, dan pendirian kebijakan tertentu. Membuka memo dengan meringkas masalah atau situasi yang sedang kita tulis dan dengan memberikan ringkasan yang sangat singkat dari kesimpulan atau rekomendasi yang telah kita capai selama analisis. Sisa memo dirancang untuk mendukung kesimpulan atau rekomendasi yang analis berikan. Latar belakang, ingatlah bahwa audien yang berbeda membutuhkan jumlah informasi latar belakang yang berbeda. Pendahuluan dengan ringkasan singkat tentang sejarah atau teknis yang dibutuhkan audien analis untuk memahami argumen yang dibangun. Di sini mungkin informasi latar belakang tidak diperlukan sama sekali.
Gaya penulisan memo yang efektif. Di sini gaya-gaya penulisan memo yang efektif, pilih kata-kata yang paling sederhana yang tersedia untuk mengekspresikan ide. Saat membahas informasi teknis, hindari penggunaan jargon atau setidaknya jelaskan istilah dengan jelas. Buat kalimat analis aktif, hindari frase seperti ada atau ada. Gunakan satu paragraf untuk mengembangkan satu ide atau argumen. Jadikan ide atau argumen itu eksplisit dalam satu atau dua kalimat pertama paragraf. Baca dengan hati-hati, jangan mengalihkan pembaca dari konten memo dengan ejaan atau tata bahasa yang buruk. Jangan batas halaman. Kepentingan analis menulis dokumen persuasif untuk klien dan atau kolega di masa mendatang, seperti kebanyakan orang ini sibuk. Mereka jarang punya waktu untuk meninjau dokumen yang panjang. Ini biasanya berakhir belum terbaca di lemari arsip atau keranjang sampah. Analis membuat dokumen yang ringkas dan berguna bagi klien atau kolega. Membatasi diri pada batas halaman tertentu mendorong pengeditan yang cermat, menetapkan prioritas dan mengurangi argumen analis secara umum. Praktis ini juga meningkatkan aliran dan pengaruh tulisan analis. Memo kebijakan yang ditulis dengan ketat memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi orang lain menuju sudut pandang tertentu. Polisi poster. Poster yaitu media publikasi yang tersusun dari tulisan atau gambar atau perpaduan kedua jenis ini yang memiliki tujuan memberi informasi pada khalayak. Informasi yang ditampilkan di poster biasanya bernada persuasif atau ajakan. Poster adalah promosi sementara dari suatu ide. Promosi atau cara yang dipasang di ruang publik untuk konsumsi massal. Biasanya poster mencakup elemen tekstual dan grafik. Meskipun poster dapat berupa teks seluruhnya atau seluruhnya. Poster dirancang agar menarik dan informatif. Panjang maksimal poster 1 halaman. Poster kebijakan. Dalam poster kebijakan di sini ditentukan judul atau tema, isi. Di dalam isi di sini ada himbauan, ajakan, edukasi dan kritik. Sasaran, sumber. Nah, sumber dari mana sumber yang didapat? Tentunya di sini sumber dari pejabat atau organisasi. Poster harus mengandung beberapa elemen penting. Nah, di sini ada beberapa elemen penting yang harus poster harus mengandung beberapa elemen penting di antaranya bahasa singkat, tentunya singkat tapi dapat dimengerti dan cepat terbaca apa maksud daripada tulisan itu. Terdapat gambar, sudah pasti dalam poster itu pasti ada gambar apa saja yang yang menjadi acuan atau prioritas atau gambar yang bisa dicerna cepat oleh yang membaca. Warna kontras. Nah, dalam poster juga warna yang warna yang digunakan itu tentunya warna yang berwarna kontras. Kenapa? Dengan warna kontras itu dari kejauhan pun sudah terlihat sehingga ada daya tarik daripada warna itu masyarakat untuk membaca apa sih sebenarnya yang ditulis di dalam poster itu. Seandainya di dalam poster itu kita menggunakan warna yang tidak kontras, sudah pasti
tidak ada daya tarik daripada orang yang melihat atau yang kebetulan lewat dan tidak menyaksikan atau membaca apa sih sebenarnya yang ada di dalam poster tersebut. Nah, desain sederhana. Di samping itu di dalam membuat poster, desain yang digunakan juga harus desain yang sederhana. Sederhana dalam artian mudah dipahami, mudah mengerti maksud daripada poster tersebut. Mudah dibaca, sudah pasti tulisan-tulisan yang tertera di dalam poster itu mudah dibaca, mudah dimengerti, dan yang paling penting adalah mudah dipahami oleh siapa yang melihat poster tersebut. Poster efektif. Mengapa poster itu dikatakan efektif? Apabila jelas maksud dan tujuannya. Di sini sudah pasti jelas dan tujuan, maksud dan tujuannya jelas. Kesesuaian konsep yang ditulis itu sesuai, menonjolkan tulisan sudah pasti. Tulisan yang ditonjolkan seperti apa, ukuran itu penting, ukuran poster juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil sehingga memudahkan bagi yang membacanya. Tempat strategis dan tempat. Di saat menempatkan poster tersebut, apakah itu di tempat-tempat yang yang di pinggir jalan, tempat yang banyak yang dilalui oleh masyarakat. Nah, di sini dipilih tempat yang strategis, tentunya bisa dijangkau oleh semua orang. Sering di tempat itu sering dilakukan banyak dilalui oleh orang sehingga poster yang ditulis itu poster yang dipasang itu banyak orang yang melihat dan memahami apa sebenarnya daripada isi poster tersebut. Keuntungan poster. Nah, di sini ada beberapa keuntungan dengan kita memasang poster, di antaranya memiliki sebuah kemampuan yang dimana sangatlah luas. Biaya yang dikeluarkan lebih murah, sudah tentu. Begitu kita melakukan memasang poster-poster itu, biaya yang kita keluarkan lebih murah, dan masyarakat juga sebagian besar yang melewati di mana tempat pemasangan poster itu sudah dapat melihat apa sebenarnya maksud daripada poster tersebut. Penyebaran poster dalam skala besar akan mampu menjangkau halayak yang lebih besar, baik secara offline maupun online. Nah, ini seperti kita sekarang ini media-media massa sudah luar biasa banyaknya, tetapi dengan poster itu juga perlu tetap digunakan. Kenapa? Walaupun dengan offline ataupun online maupun online, poster itu tetap lebih banyak bisa terjangkau oleh masyarakat, karena di saat masyarakat tidak memiliki media sosial secara online, dia bisa mengakses melalui offline. Dengan contoh, misalnya di saat pergi bepergian, mereka melihat atau poster-poster itu sehingga mengerti apa sih yang terjadi di sekitarnya atau apa yang harus dilakukan di saat melihat poster tersebut. Dia bisa mempunyai ide, mempunyai kebiasaan baru, sehingga poster-poster yang terpasang itu memberikan pendidikan yang secara tidak langsung. Akan dapat ditampilkan dalam berbagai macam event. Nah, poster juga bisa ditampilkan berbagai macam event. Misalnya event-event yang sering kita saksikan di televisi dan yang lain, bahkan di perhelatan di
daerah-daerah, bahkan sampai pemilihan di tingkat desa pun itu poster-poster sudah digunakan. Nah, itulah event-event, semua event pun di sana menggunakan poster-poster. Tentunya poster itu nantinya akan membawa keuntungan baik yang memasang maupun yang sudah melihat daripada poster itu. Unsur perbaruan warna dan juga gambar yang menarik dapat meningkatkan ketertarikan audiens. Nah, di dalam poster itu perpaduan antara gambar, warna yang menarik itu akan bisa meningkatkan ketertarikan audiens untuk membaca dan memahami apa sih sebenarnya isi daripada poster tersebut dibandingkan dengan kalau ada poster-poster yang ada poster yang warnanya tidak menarik dan gambarnya juga tidak bagus, paling itu nantinya akan menjadi kenapa gambar yang seperti ini dipasang, kenapa tidak menampilkan atau menaruh gambar-gambar yang lebih bagus lagi. Nah, disinilah diperlukan perpaduan warna dan juga gambar yang menarik sehingga dapat meningkatkan ketertarikan daripada audiens. Dapat dengan mudah ditempel dan diupload dalam berbagai media. Nah, ini poster-poster juga seperti sekarang kita ketahui sudah banyak aplikasi-aplikasi editing yang bisa dilakukan melalui smartphone, oleh siapapun bisa melakukan itu, sehingga seandainya kita membuat poster-poster itu sudah kita bisa padukan antara warna, antara gambar, semuanya itu juga dapat ditempel dan diupload dalam berbagai media. Nah, di samping itu poster juga memiliki sebuah pesan yang sangat singkat. Yang sangat singkat, tentunya singkat, padat, dan dapat dimengerti oleh audiens. Memiliki sebuah fleksibilitas. Nah, poster juga dia harus fleksibel, bukan kaku. Di sini sehingga poster-poster itu suatu saat bisa diganti atau dirubah dengan poster yang lain. Cepat mendapatkan respon bila ide sebuah kebijakan ditampilkan dalam bentuk poster sebelum dibahas menjadi kebijakan. Nah, apabila sebuah kebijakan ditempelkan dalam bentuk poster sebelum dibahas menjadi kebijakan, itu cepat mendapatkan respon baik oleh audiens. Tentunya respon-respon itu nanti akan bisa memberikan masukan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil. Kebijakan apa sebenarnya yang akan diambil sehingga hasil daripada kebijakan itu sudah datang dari berbagai respon daripada masyarakat. Nah, di sini ada beberapa contoh poster kebijakan pemerintah. Di sini coba Ibu tampilkan poster new normal. Nah, pemerintah berencana akan melakukan new normal meski pandemi corona belum usai. Apa maksud dan tujuannya new normal? Nah, disinilah dijelaskan apa sebenarnya maksud daripada new normal. New normal itu apa? Alasan new normal itu apa? Ihwal new normal itu apa? Kebijakan mendukung new normal itu apa? Praktis new normal itu bagaimana? Nah, inilah salah satu poster yang bisa dijadikan contoh daripada poster kebijakan pemerintah. Di samping itu juga di sini ada poster daripada Subayan Desa Pakraman atau adat Bali tolak reklamasi Teluk Benua. Ini juga contoh poster penolakan kebijakan pemerintah. Nah, tentunya di sini kita bisa lihat bagaimana poster ini sangat perpaduan antara warna dan
tulisannya itu sangat menarik sehingga dimanapun dipasang nanti audien atau masyarakat bisa mengerti, oh maksud daripada poster ini adalah seperti ini. Nah itulah dua contoh yang Ibu sampaikan daripada contoh poster penolakan kebijakan pemerintah. Baik, kuliahan hari ini Ibu akhiri sampai di sini dan selamat sore.